Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Udin sudah bersedia menunggu untuk perbaikan, dimana untuk perbaikan kali ini tidak terlalu signifikan, hanya pergeseran kamar yang tadinya letaknya berjejer nih, dan ini dipisah. Yang tadinya ruang TV dijadikan untuk kamar tidur, dan juga untuk yang area belakang ada penambahan untuk meja makan atau tempat makan. Ini mungkin kalau kita potong, nah kurang lebih seperti ini. Jadi untuk yang perbaikannya, untuk lantai 1 tidak terlalu signifikan, hanya di posisi belakang ini yang tadinya taman ini dijadikan sebagai tempat makan, dan untuk yang sebelah selatan ini ditutup dan digunakan aksen bata tempel untuk terlihat seperti bata expose, dan kemudian di depannya persis ini nanti dikasih bisa untuk teras luar atau untuk ruang penerima tamu. Nanti lebih nyaman untuk posisinya di sini, karena untuk tampias air hujan juga cukup jauh, karena di tiang ini nanti masih ada cukit atau selasar yang di lantai 2, jadi sudah cukup nyaman. Kemudian untuk yang lainnya tidak ada perubahan. Untuk kamar mandi masih dengan ukuran 1,5 kali 2 meter. Untuk ruang TV juga kita memanfaatkan di bawah tangga. Kemudian di bawah tangga juga masih bisa untuk digunakan storage atau penyimpanan. Dan juga kamar tidur untuk lantai 1 juga masih di posisi yang seperti biasa. Dan kemudian tak lupa juga untuk carport kita taruh di depan. Jadi untuk yang gate atau pagar nanti bisa dikonsepkan nanti sistemnya lipat saja, bukan sliding, jadi bisa buka full. Kemudian untuk pagar kita menggunakan industrial, memakai pasangan batu kosong yang ditutup menggunakan wearmas. Kemudian untuk yang di lantai 2 atau lantai sebelum lantai 2, mungkin untuk yang dimensinya untuk ukurannya walaupun masih sama, kurang lebih seperti ini. Nah, ini masih sama dengan bangunan 8 meter, kemudian tambah kamar tidur 3 meter, jadi totalnya dipakai 11 meter. Kemudian untuk yang sebelah depan masih sama 3 dan 4 meter, yaitu 7 meter. Dan dapur 3 meter kali selebar bangunan ini 7 meter. Kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk yang di lantai 2, ini juga ada sedikit perbaikan, di mana untuk lantai 2 ini yang tadinya kamar tidur dirubah menjadi ruang TV dengan jendela atau pintu sliding besar untuk memaksimalkan penghawaan dan juga pencahayaan alami, dimana untuk belakang juga ada pintu dan jendela yang ini sistemnya nanti sliding, lebih seperti ini. Ini bisa dislide ke yang kiri, bisa dislide ke kanan, yang kanan bisa dislide ke kiri, lebih seperti itu. Kemudian untuk kamar tidur anak 2 di atas dengan ukuran 3 kali 4 masih sama. Kemudian untuk tangga perletakannya masih sama untuk menghemat space atau menghemat tempat, jadi dibuat lurus seperti ini.
Dan di lantai 2 untuk posisi kamar mandi masih sama, bertumpuk dengan yang ada di bawah, ukurannya juga sama, 1,5 kali 2 meter. Nah, kemudian untuk penambahan tempat cuci dan juga jemur mini kita kasih di posisi belakang, dimana untuk atapnya nanti kita konsepnya atap transparan, kurang lebih seperti ini. Untuk yang area jemur kita kasih transparan, kemudian yang untuk tempat cuci tetap tertutup mengikuti plat atau topi-topi yang ada di sekeliling atap. Nah, kemudian kalau misalnya yang di dalam ini nanti kurang besar, sewaktu kurang, ini kita sediakan juga space jemuran di area belakang dengan memanfaatkan beda tinggi, Mas. Jadi kalau misalnya nanti di sini hujan, itu nanti walaupun ini kan sudah dari lantai dalam rumah itu turun, semuanya turun. Nah, turun selasar ini lebih selasar atau balkon ini semuanya turun dari yang dalam rumah. Kemudian yang di area jemur ini juga kita turunkan lagi agar misalnya ini nanti ada hujan itu tidak menggenang atau tidak masuk ke selasar yang di sekeliling ini. Kalau yang depan, yang samping ini relatif aman, karena kalau ketika hujan itu sudah tertutup dengan topi-topi atau plat beton yang ada di atas. Kemudian untuk tampias air nanti untuk pembuangan tetap kita kasih gutter sekeliling ini. Nanti setelah gutter kita buatkan untuk pipa buangan yang ke bawah. Nah, kemudian untuk yang ruang cuci jemur tadi, walaupun di atasnya kita kasih atap transparan, tapi untuk yang dindingnya kita kasih roster satu arah untuk membantu penghawaan atau angin bisa bersirkulasi dengan bagus. Nah, kemudian untuk toren tidak ada perbedaan letak, tetap sama seperti di sebelumnya dengan akses tangga tempel. Jadi memang sengaja kita kasih di sini untuk pendistribusian air bersih, tidak terlalu jauh dari ruang cuci, tidak terlalu jauh dari kamar mandi, tidak terlalu jauh juga dari posisi dapur. Jadi untuk instalasi air bersih, untuk outputnya lebih mudah untuk dikerjakan dan juga lebih hemat karena pendistribusiannya dekat dari toren. Nah, kemudian untuk yang selain itu tidak ada perubahan, jadi kurang lebih seperti ini. Yang tadinya ini ruang TV dijadikan kamar tidur, kemudian yang tadinya ini kamar tidur dijadikan ruang TV. Dan penambahan untuk pintu jendela sliding kurang lebih seperti ini. Jadi sliding full kanan dan kiri. Jadi harapan kami untuk penghawaan juga sudah bagus karena di tiap-tiap sisi sudah dikasih bukaan untuk sirkulasi angin yang dari selatan langsung bisa plong ke ruang tengah, kemudian sampai ke out atau pintu yang belakang ini. Kemudian untuk jendela kamar tidur anak juga sudah masing-masing kita kasih 2, baik itu yang di kamar depan maupun kamar anak yang di belakang. Kemudian untuk areal tangga juga kita kasih jendela karena ini tanahnya tidak mepet, masih ada space, jadi masih memungkinkan untuk dikasih jendela di posisi yang samping kiri. Ini kurang lebih itu mungkin Mas Udin yang bisa kita paparkan. Jadi perubahan yang tadi sudah kita sampaikan mungkin bisa didiskusikan lagi mungkin bersama keluarga ataupun istri.
Dan satu lagi, untuk yang posisi belakang ini balkon bila menginginkan untuk ditutup juga, itu juga masih bisa, tinggal atap atau kanopi yang ada di atas bilik jemur ini bisa di fullkan sampai ke arah jemuran. Tetapi karena kita berpikir untuk memberikan memang untuk tempat atau yang lokasi yang memang full dari matahari, tidak tertutup tapi terbuka, dan bila mana hujan pun saya pikir juga tidak masalah, karena bukan air hujan yang turun ke sini itu dari atap, karena kalau dari atap sudah termitigasi semua di dalam plat beton ini. Jadi ini hanya pure murni air hujan dari atas, dan air hujan dari atas itu debitnya tidak terlalu besar dan sudah di beda leveling, beda tinggi, dan juga nanti ada gutter itu semacam nanti kayak tali air, dan di situ nanti kita kasih pipa untuk pembuangan air hujan yang dari balkon-balkon ini ke bawah. Tertentu kurang lebih itu Mas Udin. Tertentu kalau misalnya masih ada masukan atau mungkin ada yang mau didiskusikan, kita sangat masih terbuka, bisa via telepon, via WA, atau nanti bisa kita sowan ke rumah Mas Udin. Kurang lebih itu Mas. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.